Selamat pagi adik-adik MI 19A dan 19D. Pertemuan kali ini kita akan lanjutkan dengan KWU Kewirausahaan pertemuan yang ke-6. Topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah bicara tentang keunggulan kompetitif di pasaran. Apa yang akan menjadi subtopik bahasan kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan keunggulan kompetitif itu, ya. Kemudian, bagaimana meletakkan dasar keuntungan kompetitif. Kemudian, kita nanti akan juga belajar bagaimana menentukan dan mempertahankan keunggulan kompetitif di pasaran. Nah, 3 subpokok bahasan itu akan saya paparkan pada adik-adik grup MI 19A dan 19D. Kita akan mulai dengan topik yang pertama, yaitu keunggulan kompetitif di pasaran dengan subtopik pengertian keunggulan kompetitif. Apa yang dimaksud dengan keunggulan kompetitif atau competitive advantage itu adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Untuk menilai keunggulan kompetitif ini, kita lihat pada kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan. Ya, 2 jenis keunggulan kompetitif perusahaan menurut Porter, yakni biaya rendah ataupun diferensiasi produk. Keunggulan kompetitif merupakan jantung dari kinerja perusahaan dalam pasar yang kompetitif. Keunggulan kompetitif itu bisa tentang bagaimana sebuah perusahaan benar-benar menempatkan strategi generik ke dalam praktik. Dapat juga nanti diartikan ya bahwa keunggulan kompetitif itu seperti apapun yang perusahaan lakukan, sesuatu yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan saingan. Apapun yang dilakukan perusahaan lebih baik. Itu merupakan keunggulan kompetitif. Boleh dalam bentuk harga, layanan yang unik, atribut produk yang mencolok, pengalaman konsumen dan daya jangkau dan lain-lain. Yang jelas, keunggulan kompetitif itu sesuatu yang dilakukan perusahaan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan saingan. Nah, inilah jelas bagi kita sekarang apa itu yang dimaksud dengan keunggulan kompetitif atau competitive advantage. Selanjutnya kita akan lihat bagian subpokok yang kedua, bagaimana meletakkan dasar keuntungan kompetitif, meletakkan dasar keunggulan kompetitif tadi. Ada 4 aspek bisnis dalam menentukan keunggulan kompetitif di perusahaan. Yang pertama, produk. Apa produk yang mereka jual, ya. Yang kedua, bicara layanan. Layanan yang mereka berikan seperti apa. Yang ketiga, harga. Bagaimana, berapa harga yang mereka tawarkan. Yang keempat, cara mereka menjual, ya. Ini terkait dengan promosi. Nah, ada juga yang mengatakan bagaimana meletakkan dasar keuntungan kompetitif ini sebagai suatu strategi, ya. Strategi dalam memenangkan persaingan yang kita kenal dengan 4P. Price, Product, Promotion, dan Place. Jadi lebih gampang lagi kita mengenalnya. Nah, itulah dasar keuntungan kompetitif. Bisa kita lihat dari 4 aspek bisnis tadi. Produk yang dijual, layanan yang diberikan, harga yang ditawarkan, dan bagaimana cara mereka melakukan penjualan. Selanjutnya kita lihat, sebelum sampai ke bagaimana menentukan dan mempertahankan keunggulan kompetitif,
Tentu kita harus bisa juga menilai lingkungan, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan lingkungan environment itu adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Kita di situ perusahaan yang turut mempengaruhi perusahaan itu sendiri. Nah, lingkungan ini kalau kita bicara lingkungan tentu ada yang lingkungan internal, lingkungan eksternal. Eksternal juga ada yang mikro, ada yang makro. Nah, sekarang kita lihat di sini lingkungan itu hanya kita bagi menjadi lingkungan makro dan lingkungan industri, ya. Kita lihat lingkungan makro yang dimaksud adalah yang pertama lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi ini mencakup tingkat inflasi, ya, bagaimana inflasi dalam kurun waktu tertentu, ya, itu bicara lingkungan makro. Tingkat suku bunga, tingkat arus pertukaran uang, nah, itu termasuk dalam lingkungan ekonomi. Nah, yang kedua, lingkungan sosial kultural, ya. Ini lingkungan sosial kultural bicara bagaimana tren yang mempengaruhi di masyarakat, tren mode, ya, selera masyarakat, itu kebiasaan-kebiasaan di masyarakat, cara-cara, ya, itu termasuk dalam sosial kultural. Nah, yang ketiga, lingkungan makro itu politik, ya, termasuk di dalamnya tren pemerintahan, stabilitas politik, ya, kemudian hukum pajak yang berlaku dan teknologi yang digunakan. Yang keempat adalah global, ya. Ini bicara mengenai perkembangan geopolitik internasional. Nah, analisis lingkungan yang kedua yaitu lingkungan industri. Khusus untuk lingkungan industri nanti akan kita bahas lebih lanjut, ya, dalam pertemuan atau sesi berikutnya. Nah, setelah kita menilai lingkungan yang turut mempengaruhi keberadaan perusahaan kita, baru kita lihat bagaimana cara menentukan dan mempertahankan keuntungan kompetitif. Nah, di sini ya Porter ya menyatakan untuk mempertahankan keuntungan kompetitif dapat dilakukan dengan penggunaan 5 kekuatan. Apa saja itu? Kata Porter. Yang pertama, intensitas persaingan antar pemain yang ada saat ini. Nah, ini bicara rivalitas, ya. Rivalitas antara perusahaan yang sejenis dengan layanan yang sama, dengan produk yang sama. Nah, ini intensitas persaingannya seperti apa? Nah, itu juga sangat menentukan dalam mempertahankan keuntungan kompetitif. Yang kedua, kita bicara ancaman masuk pendatang baru. Nah, newcomer, ya, dari para pesaing itu, ya, bagaimana pengaruhnya terhadap bisnis kita. Nah, ini juga adalah salah satu cara bagaimana kita mempertahankan keuntungan kompetitif. Tentu harus memperhitungkan ancaman masuk pendatang baru. Seperti apa pendatang baru itu? Apakah memiliki produk yang sama dengan kita, ataukah memiliki jenis layanan yang sama? Apakah cakupan wilayahnya juga sama seperti perusahaan kita? Nah, ini tentu perlu dalam mempertahankan keuntungan, ya. Yang keempat, yang ketiga, kekuatan tawar-menawar pemasok, ya, supplier. Nah, ini juga merupakan salah satu faktor dalam mempertahankan keuntungan, ya, kemampuan kita, ya, kekuatan tawar-menawar kepada pemasok itu, ya, sangat mempengaruhi, ya. Yang keempat, kekuatan tawar pembeli, ya, dalam konsumen. Bagaimana dia kekuatan tawarnya terhadap produk maupun jasa yang kita tawarkan. Yang kelima, tentu yang terakhir ini ancaman produk pengganti atau substitusi. Nah, ini sangat jelas sekali, ya, eh, faktor yang perlu diperhatikan dalam mempertahankan keuntungan kompetitif. Sebabnya apa? Kalau dia memiliki produk pengganti substitusi dari produk yang sudah kita hasilkan, tentu ini memiliki pengaruh baik langsung maupun tidak yang merupakan ancaman pada produk kita. Nah, ini juga harus diwaspadai, ya, sebagai salah satu cara menentukan dan mempertahankan keuntungan kompetitif. Jadi ada 5 tadi, ya. Yang pertama intensitas persaingan antar pemain,
ya, itu bicara rivalitas. Yang kedua, ancaman masuk pendatang baru, kemudian kekuatan tawar-menawar pemasok, kekuatan tawar pembeli, dan ancaman produk pengganti. Nah, itulah tadi ya 5 kekuatan dalam mempertahankan keuntungan kompetitif. Selanjutnya, kita akan melihat ya untuk mempertahankan keuntungan kompetitif tadi, tentu masing-masing perusahaan memiliki strategi. Nah, pilihan strategi di sini ada 2 yang mau kita jelaskan. Sebelumnya kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan strategi itu. Strategi dapat kita katakan sebagai sebuah rencana yang memandu sumber-sumber investasi untuk dimodalkan pada kesempatan bisnis yang potensial. Ya, sampai di sini paham ya bahwa strategi itu dapat diartikan rencana yang memandu sumber-sumber investasi untuk dimodalkan pada kesempatan bisnis yang potensial. Ada 2 di sini pilihan strategi yang eh, dipaparkan. Yang pertama ya, strategi keuntungan biaya ya, sering juga disebut dengan teori biaya rendah ya. Maksudnya di situ keuntungan biaya dibutuhkan perusahaan untuk memproduksi harga terendah di pasaran. Bagaimana caranya kita memproduksi ya suatu produk atau menghasilkan satu jenis layanan dengan harga terendah di pasaran, terendah dibanding dengan perusahaan kompetitor lainnya. Ya, beberapa contoh perusahaan yang sudah menggunakan strategi keuntungan biaya ini antara lain adalah contohnya seperti AirAsia, ya, Lion Group dan Wings Air ya, dengan moto low cost ya, low cost ya. IKEA juga produk-produknya juga ya termasuk dalam contoh teori biaya rendah. Yang kedua, adik-adik ya, kita lihat ada strategi keuntungan pemasaran. Sering juga ini strategi keuntungan pemasaran ini disebut diferensiasi produk ya. Apa yang dimaksud dengan strategi keuntungan pemasaran ini adalah sebuah pendekatan yang membutuhkan perbedaan pada barang atau jasa perusahaan bersamaan dengan beberapa dimensi yang bukan biaya. Jadi agak berbeda dengan poin yang pertama. Di sini beberapa dimensi yang bukan biaya ya. Jadi strategi keuntungan pemasaran atau diferensiasi produk ini lebih pada pembedaan pada barang dan jasa perusahaan ya dibandingkan dengan perusahaan kompetitor. Nah, beberapa contoh strategi keuntungan pemasaran atau yang sudah menerapkan diferensiasi produk ini contohnya seperti Google, Mercedes ya. Mungkin ya Google dan Mercedes ini telah ya kita perhatikan menerapkan strategi keuntungan pemasarannya dengan pembedaan jasa layanan ya, akses ya, kemudian juga informasi yang ditawarkan ya, yang secara bersamaan ya, tentu dengan kecepatan yang berbeda dengan yang ditawarkan oleh perusahaan sejenis atau kompetitor. Nah, inilah 2 pilihan strategi yang diterapkan dalam menentukan ya dan mempertahankan keuntungan kompetitif ya, itu pilihannya. Nah, sampai di sini adik-adik, nanti ya, kalau ada masih yang belum jelas, boleh nanti di japri ke abang atau di chat ya, di komen di Google Classroom-nya. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh nanti di japri ya. Selanjutnya, adik-adik boleh eh, mempersiapkan diri untuk mengerjakan tugas post-testnya. Akhir kata mengucapkan selamat belajar. Jangan lupa kerjakan post-test dari KWU yang ke-6 ini. Terima kasih, selamat pagi.